Raja Naga mengundangmu. Ketika Long Xiaotian, He Yuan, dan Dia Suiking mendengar kata-kata penjaga awan api, mereka sedikit terpana, dan kemudian mata mereka berbinar gembira. Raja Naga mengundangmu, Kakak Long, Kakak He, cepat pergi. Ketika pemuda parubaya yang mengikuti Long Xiaotian mendengar 4 kata ini, matanya mengungkapkan rasa iri yang kuat, dan dia segera berkata kepada mereka. Orang-orang di sekitar mereka lebih cemas daripada mereka bertiga. Baiklah, baiklah. Tolong pimpin jalan, penjaga pribadi Huo Yun. He Yuan Long Xiaotian, Dia Suiking dan 2 lainnya mengangguk dengan cepat. Raja Naga mengundang mereka. Hanya 4 kata ini yang merupakan kehormatan tertinggi bagi siapapun. Itu sama bahkan untuk Dia Yuan Long Xiaotian, Dia Suiking dan yang lainnya. Terakhir kali mereka bertemu adalah ketika kerajaan Naga Phoenix didirikan. Pada saat itu, merupakan kehormatan besar bagi mereka bagi Wang Xian untuk bertemu dengan mereka. Sekarang, mantan teman dan saudara mereka telah menjadi dewa. Dia adalah dewa benua dan orang terkuat di benua itu. Bahkan dewa naga dipenggal. Mereka berasal dari 2 dunia yang sama sekali berbeda. Namun, mereka tidak menyangka Raja Naga akan mengirim seseorang untuk mengundang mereka kali ini. Itu adalah kehormatan besar. Mereka bertiga saling memandang dan berjalan menuju puncak utama Gunung Aotian dengan penuh semangat. Lalu siapa ketiga pemuda dan pemudi itu? Ya Tuhan, mereka benar-benar bisa membuat Raja Naga mengundang mereka kemari. Ya Tuhan, apa identitas mereka? Menurut rumor, sebelum Raja Naga naik ke tampuk kekuasaan, dia punya beberapa teman di wilayah yang luas itu. Mungkinkah mereka 3 orang itu? Mereka telah mencapai langit dalam 1 langkah, teman-teman Raja Naga, ya Tuhan. Suara kaget dan iri datang dari sekitarnya. Bahkan punggung mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka melihat He Yuan dan yang lainnya. Sama seperti semua orang sangat terkejut. Di puncak gunung yang tinggi di mana 9 ahli kerajaan dewa sebelumnya berada. Lebih dari selusin penjaga pribadi awan api juga tiba dan menemukan Mu Keir. Ketika dia mendengar undangan Raja Naga, mulut Mu Keir sedikit ternganga saat dia perlahan mengangguk. Keir, cepat pergi. Jangan biarkan Raja Naga menundamu. Itu benar, Keir. Ikuti penjaga awan api dan cepat. Di samping Mu Keir, ayahnya, yang mengabaikannya dan bahkan menggunakan dia untuk aliansi pernikahan, berbicara dengan hormat padanya. Di sekitar mereka, ada dewa dari 9 kerajaan dewa yang telah mendengar berita itu. Mereka juga sangat menghormati Mu Keir seperti yang mereka katakan dengan wajah ramah. Ya, Mu Keir mengangguk. Dia masih sedikit tidak nyaman dengan keramahan dan rasa hormat dari ayahnya dan para ahli di sekitarnya. Terutama baru-baru ini, dewa yang dulunya tinggi dan perkasa di kekaisaran telah datang dari waktu ke waktu untuk mengirimkan hadiah dan salam. Dia bisa memegangnya di tangannya untuk mencegahnya jatuh, atau dia bisa menahannya di mulutnya untuk mencegahnya meleleh. Dia tahu bahwa semua ini karena orang yang pernah dia selamatkan secara tidak sengaja, Raja Naga. Raja Naga telah membantai para dewa dan menyatukan benua. Dengan statusnya saat ini, bahkan ahli umur panjang pun harus menghormati saat mereka bertemu. Lagi pula, seorang ahli umur panjang yang tinggi dan perkasa di benua itu dapat dengan mudah dibunuh oleh Istana Naga. Saat dia melihat Mu Keir pergi, mantan ahli dari 9 kerajaan dewa juga terkesan dengan keberuntungannya. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya putra keberuntungan. Raja Naga, beberapa tuan dan nyonya muda telah tiba dan diatur untuk berada di kamar sebelah. Di puncak utama, Feng Yun masuk dan berkata kepada Wang Xian. Apakah kamu di sini? Aku akan pergi sekarang. Wang Xian mengangguk dan langsung pergi ke kamar sebelah. Ketika Dia Yuan, Long Xiaotian dan yang lainnya melihat Wang Xian masuk, mereka sedikit bersemangat dan gugup. Haha, kenapa? Apakah kamu begitu terkendali saat melihatku? Wang Xian tersenyum dan berjalan mendekat. Setelah beberapa percakapan, mereka akhirnya santai. Terakhir kali ketika Wang Xian menghancurkan kerajaan 10.000 iblis, dia telah menemukan garis keturunan tingkat umur panjang untuk Xiaotian yang panjang. Sekarang, kekuatannya mendekati He Yuan. Wang Xian memberi mereka beberapa senjata dan peralatan dan mengobrol dengan mereka selama lebih dari 1 jam. Dia masih harus menenangkan teman-temannya. Setelah upacara berakhir besok dan aku membawa sekelompok gadis untuk berkeliling benua yang luar biasa, saatnya aku kembali ke bumi. 1 jam kemudian, Dia Yuan dan yang lainnya pergi. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia keluar dari ruangan, langit sudah gelap. Berdiri di puncak utama, dia bisa melihat kembang api di sekitarnya. Seluruh puncak utama telah diubah menjadi istana permaisuri.
Selain penjaga pribadi awan api, tidak ada orang lain. Wang Xian sedang berjalan di tangga di antara pegunungan ketika dia tiba-tiba melihat sosok cantik berdiri di depannya. Dia mengenakan jubah Phoenix merah menyala dan mengenakan mahkota Phoenix di kepalanya. Dia berdiri di sana dan menatap tanah di depannya. Feng Luan, di mana Su Qing dan yang lainnya? Ketika Wang Xian melihat Feng Luan berpakaian elegan seperti seorang dewi, dia tidak bisa tidak meliriknya lagi dan bertanya. Mereka sedang memilihkan pakaian untuk Jian Er. Mereka bilang akan memberimu kejutan nanti. Feng Luan berbalik dan menatap Wang Xian. Senyum muncul di wajahnya. Setelah melihatnya lebih dari 10 detik, dia berbalik dan berkata, "Terima kasih, Xiao Xian." "Apakah kami masih perlu berterima kasih?" Wang Xian mau tidak mau berjalan ke sisi Feng Luan dan berdiri di sampingnya. "Tentu saja kami perlu berterima kasih. Apalagi yang bisa kami lakukan? Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Aku hanya bisa mengatakannya secara lisan." Feng Luan tersenyum. Di masa lalu, meskipun dia memiliki ambisi yang besar, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyatukan seluruh benua supernatural. Namun, seluruh benua berada di bawah kakinya sekarang. Semuanya karena pria di sampingnya ini. Ketika dia berdiri di puncak, dia tiba-tiba merasa bahwa permaisuri nomor 1 sepanjang masa hanya biasa-biasa saja. Uhuk-uhuk, Wang Xian mengendus aroma yang datang dari sampingnya. Hatinya sedikit gelisah. Di antara kelompok perempuan, kecantikan Feng Luan tidak bisa dikatakan nomor 1. Namun, temperamen yang mulia dan tidak dapat diganggu-gugat ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis lain. Ketika dia memikirkan hal ini, Wang Xian mau tidak mau berfantasi tentang hal-hal lain. "Sebenarnya, bukan karena aku tidak bisa membayarmu." Wang Xian tiba-tiba mengangkat alisnya dan tanpa sadar meletakkan telapak tangannya di bahu Feng Luan. Tubuh Feng Luan bergetar dan wajahnya sedikit memerah. Dia dengan cepat menoleh ke samping dan tidak berani menatapnya. "Lalu, bagaimana aku harus membayarmu?" Dia pura-pura tidak peduli dan bertanya. "Itu mudah." Wang Xian juga berpura-pura berdiri di sana. Namun, telapak tangannya tanpa sadar meluncur ke bawah. "Tanganmu." Feng Luan dengan cepat merasa ada yang tidak beres. Wajahnya dengan cepat memerah saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. "Ada apa, permaisuri? Tidak bisakah kau membalasku dengan dagingmu? Aku akan pergi dan berbicara dengan Su Qing dan yang lainnya. Mari kita lihat apakah aku bisa mendapatkan istri lagi." Wang Xian tiba-tiba mempercepat ucapannya dan meningkatkan kekuatan di telapak tangannya. Setelah itu, sosoknya menghilang dalam sekejap. Dia melarikan diri setelah menyentuhnya dan dia adalah permaisuri dari dunia yang sama. Ini sangat menyenangkan. Tak seorang pun di seluruh benua transendensi berani membayangkan pemandangan ini. Raja Naga sebenarnya sangat celaka. "Xiao Xian, kenapa kamu tersenyum di sini? Senyummu sangat mesum." Wang Xian, yang telah berteleportasi ke dalam ruangan, mengendus tangannya. Dia tampak sesat. Pada saat ini, suara bingung beberapa gadis terdengar dari samping. Wang Xian sedikit terkejut. Dia segera menahan ekspresinya dan menatap beberapa gadis. Namun, ketika dia berbalik dan melihat ke atas, dia langsung terpana. Mulia, cantik, dan memikat. Fathub, telan tipis. Semua orang mengenakan jubah panjang yang mulia dan indah. Temperamen mereka telah meningkat beberapa level. "Tidak banyak. Xiao Yu, pergi mencari Feng Lingtian dulu. Kakak iparmu dan aku punya sesuatu yang penting untuk diperhatikan." Wang Xian berkata dengan sangat serius. "Petui." Namun, Xiao Yu memutar matanya ke arahnya dan terbang keluar. Anda, sekelompok gadis secara alami tahu apa yang akan dia lakukan. Mereka menatapnya tanpa berkata-kata. Hehe, Wang Xian tersenyum dan berubah menjadi manusia serigala dan menerkamnya. Di luar, ekspresi Feng Luan terus berubah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Ketika dia sampai di pintu, dia berhenti. Wajahnya berubah dari merah menjadi hijau. Cahaya bulan itu indah. Hari ini adalah peristiwa besar bagi seluruh benua transendensi. Di kaki puncak Gunung Aotian, cahayanya terang benderang. Itu ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Semua orang menantikan upacara penyatuan benua besok dan reformasi besar yang disebutkan oleh permaisuri. Bagi Wang Xian, angin musim semi berlalu dengan sangat cepat. Di hari kedua, seluruh puncak utama ramai dengan aktivitas. Tentara kerajaan Naga Phoenix dan warga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di samping. Di kaki puncak utama, ada alun-alun besar. Di depan alun-alun, ada platform tinggi yang didirikan. Di alun-alun,
beberapa pasukan keluarga yang kuat berdiri berjajar di depan. Hanya orang-orang dari pasukan keluarga ini yang menempati seluruh alun-alun. Lagi pula, mereka adalah pusat kekuatan seluruh benua. Di luar alun-alun, ada ratusan juta manusia dan binatang setan berkumpul. Benua itu bersatu. Benua transenden kita belum bersatu selama ratusan ribu tahun. Kudengar permaisuri kita akan menjadi dewa. Mungkin hanya dewa yang bisa mengatur seluruh benua. Aku ingin tahu pengumuman penting apa yang akan dibuat permaisuri hari ini. Di alun-alun, keluarga dan ahli dari berbagai faksi besar sedang berdiskusi dengan suara pelan. Penyatuan benua mungkin berdampak besar pada mereka. Para penjaga awan api sedang keluar. Permaisuri mungkin akan datang. Semuanya, tenanglah. Pada saat ini, anggota Fire Cloud Guard terbang turun dari puncak utama. Alun-alun dan sekitarnya semuanya sunyi. Mereka menatap puncak gunung dan diam-diam menunggu permaisuri muncul. Mengaum, mengaum. Pada siang hari, raungan rendah terdengar dari puncak utama. Suara itu dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Ini, semua orang sedikit gemetar. Pupil mereka menyempit dan mereka buru-buru mengangkat kepala karena terkejut. Ini, Raja Naga. Di puncak utama, naga dewa dengan tubuh 8.000 meter mengeluarkan raungan rendah. Dia mengitari puncak utama dan perlahan terbang ke bawah. Di kepala Dewa Naga, permaisuri, yang mengenakan meriam angin merah menyala, berdiri di tengah. Dia mundur selangkah dan 9 wanita berdiri di belakang. Hua hua hua. Ketika Dewa Naga turun, pendekar pedang yang memegang pedang emas dan pemanah yang memegang busur panjang berdiri rapi di langit. Dari tubuh mereka, semua orang bisa merasakan tekanan yang kuat. His, Raja Naga benar-benar membawa permaisuri langsung ke sini. Apakah dia mendukung para wanita? Raja Naga menunjukkan kepada seluruh benua bahwa dialah yang berada di belakang permaisuri. Semua orang sangat terkejut. Fakta bahwa permaisuri bisa berdiri di atas kepala Raja Naga menunjukkan hubungan mereka. Adapun kelompok gadis di belakang, seluruh benua juga tahu bahwa mereka adalah wanita dan adik perempuan Raja Naga. Salam untuk Raja Naga dan permaisuri. Semua orang berlutut di tanah dan berteriak keras. Berdiri. Feng Luan mengalihkan pandangannya ke semua orang di depannya dan melambaikan tangannya sedikit. Terima kasih, permaisuri. Semua orang berdiri dan memandang Wang Xian dan Feng Luan dengan hormat. Wang Xian secara alami tidak keberatan dengan sekelompok gadis yang berdiri di atasnya. Tak perlu dikatakan, Xiao Yu adalah saudara perempuannya. Sekelompok gadis bahkan telah menjadi ksatria naga tadi malam, jadi dia tidak keberatan. Adapun Feng Luan, dia akan segera datang. Aku telah mengumpulkan semua keluarga bangsawan dan sekte di benua untuk datang ke sini hari ini. Aku punya 2 hal untuk diumumkan. Pertama, Kekaisaran Naga Phoenix akan menyatukan semua benua kecuali lautan. Seluruh dunia akan menjadi wilayah Kekaisaran Naga Phoenix. Semua subjek Kekaisaran Naga Phoenix akan berada di wilayah. Semua orang dan semua kekuatan harus mematuhi aturan Kerajaan Naga Phoenix. Feng Luan berdiri di atas kepala naga, dan suaranya yang agung bergema di benak semua orang. Kami akan mematuhi perintah permaisuri. Semua orang tidak terkejut dengan hal pertama yang diumumkan Feng Luan, dan mereka segera menjawab dengan lantang. Kedua, aturan benua luar biasa di masa depan, yang juga merupakan hukum Kekaisaran Naga Phoenix. Saat Feng Luan berbicara, matanya yang tajam menyapu semua ahli dan kekuatan yang kuat di depannya. Kekaisaran manusia naga telah membentuk sistem demokrasi. Di dalam sistem hukum, semua orang setara. Semua departemen telah didirikan. Aturan dan ketertiban baru diumumkan, menyebabkan wajah semua orang menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Atasan berada di bawah pengawasan publik dan pengawasan departemen lain. Siapapun yang melanggar sistem hukum akan dihukum berat, bahkan jika mereka ahli umur panjang. Departemen Penegakan Hukum, Departemen Pengawasan, dan Departemen Administrasi semuanya didirikan di kota. Tuan kota tidak lagi bisa mengendalikan langit dengan satu tangan, dan begitu dia melakukan kesalahan, dia masih akan dihukum. Bahkan jika dia membunuh orang di alam liar, dia tetap akan dihukum. Satu demi satu sistem terperinci benar-benar membalikkan kelahiran aturan sebelumnya, dan ini membuat semua orang sedikit membuka mulut. Aturan semacam ini mungkin bukan hal yang baik bagi banyak ahli, tetapi untuk seluruh benua, itu merupakan peningkatan besar dalam peradaban. Feng Luan tidak peduli dengan reaksi para ahli dan keluarga itu. Di depan kekuatannya, di depan kekuatan Istana Naga, kekuatan keluarga ini bisa dihancurkan dengan menjentikkan jari. Kelahiran sistem baru berarti beberapa orang akan mendapat manfaat, dan beberapa orang tidak akan mendapat manfaat. Namun,
di masa depan, itu bisa meningkatkan kualitas dan kekuatan benua yang luar biasa satu tingkat. Reformasi ini ditakdirkan untuk meninggalkan jejak yang dalam dalam sejarah benua yang luar biasa itu. Nama Feng Luan juga ditakdirkan untuk abadi. Seperti yang diharapkan Feng Luan, ketika sistem baru yang dia umumkan menyebar ke setiap kota di benua yang luar biasa, itu menimbulkan sensasi yang luar biasa. Banyak orang bersorak dan melompat kegirangan. Dalam sekejap, seluruh benua menyanyikan pujian dari Permaisuri Agung. Dalam sekejap, reputasi Permaisuri Agung bahkan melampaui reputasi Raja Naga. Saat sistem baru diimplementasikan, beberapa orang yang melawan dibunuh dengan menjentikkan jari. Ketika sistem baru diterapkan, Wang Xian membawa sekelompok gadis dan mulai berkeliling ke seluruh benua supernatural. Langkah kaki mereka muncul di setiap sudut benua supernatural. Mereka juga menyaksikan era baru benua supranatural yang jaya dan makmur. Dalam sekejap mata, 1,5 tahun telah berlalu. Dalam 1,5 tahun, Wang Xian dan yang lainnya telah melakukan perjalanan ke seluruh benua transendental. Dalam 1,5 tahun ini, benua transendental telah mengalami perubahan besar karena hukum dan peraturan Feng Luan. Di lautan, juga terjadi perubahan besar. Gerbang naga Istana Naga berdiri di atas lautan naga. Semua binatang iblis dan binatang buas di seluruh benua transendental bisa melompati gerbang naga. Selama mereka bisa melompati gerbang naga, mereka bisa menjadi murid Istana Naga. Setelah berita itu tersebar, semua binatang dari benua transendensi bergegas ke laut transendensi. Setiap hari, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya ingin melompati gerbang naga dan menjadi murid Istana Naga. Beberapa binatang melompat melalui gerbang naga dan mencapai langit dalam satu langkah, tetapi beberapa binatang tidak. Mereka pahit dan tidak mau. Setelah sekian lama, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar Laut Naga. Dunia binatang iblis terbentuk di dasar laut, dan dengan Istana Naga sebagai pusatnya, dasar laut menjadi hidup. Kekuatan Istana Naga meningkat setiap hari setelah mendapatkan sumber daya dari benua yang luar biasa. Wow, setahun telah berlalu begitu cepat. Di luar Istana Naga, sekelompok gadis merentangkan tangan mereka dan melihat sekeliling dengan senyum di wajah mereka. Ya, sepertinya kita belum cukup bersenang-senang. Kapan kita pacaran lagi? Xiao Yu memegangi lengan Feng Lingtian seolah dia menginginkan lebih. Di sekitar mereka, sekelompok binatang iblis melihat mereka dan segera bersujud dengan hormat. Kami sudah bermain selama 1,5 tahun. Sudah cukup. Ayo. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Wanita menjadi gila ketika mereka mulai bermain. Mereka tidak berhenti selama 1,5 tahun. Jika Feng Luan tidak memberitahu mereka, mereka akan bermain setidaknya beberapa bulan lagi. Aku ingin tahu apa yang harus dilakukan saudari Feng Luan. Dia sibuk selama 1,5 tahun, tetapi dia belum selesai. Kata gadis-gadis itu saat mereka terbang ke Istana Naga. Saudari Feng Luan, kamu telah menyelesaikan pekerjaanmu. Setelah selesai, ayo keluar dan bermain bersama. Di Istana Raja Naga, sekelompok gadis mengelilinginya dan meneriakinya dengan senyuman di wajah mereka. Aturan baru-baru saja dirilis. Feng Luan perlu mengawasi beberapa hal. Sudah beres. Feng Luan mengangguk sambil tersenyum. Alasan utama datang kali ini adalah untuk menemukan sesuatu. Biarkan aku tunjukkan. Xiao Xian, ayo pergi ke puncak Gunung Aotian. Saat dia berbicara, dia menatap Wang Xian. Hah? Apa yang kamu temukan? Wang Xian mengungkapkan ekspresi penasaran. Beberapa hal yang lebih ajaib. Mari kita bahas dulu. Gui Perdana Menteri juga ada di sana. Feng Luan berkata kepada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Pasti masalah besar bagi Feng Luan untuk memanggil mereka secara langsung. Rombongan mereka tiba di atas Istana Naga. Di masa lalu, ada tempat di Lautan Naga di mana mereka bisa tiba di kerajaan Drakonid dalam sekejap. Sekitar setahun terakhir ini, Istana Naga telah menembus teleportasi semacam ini. Sekarang, mereka bisa langsung mencapai puncak Gunung Aotian dari Istana Naga. Berdengung. Kelompok itu tiba di formasi susunan dan langsung tiba di atas puncak Gunung Aotian. Cara ini, Feng Luan terbang ke depan dan melihat ke depan. Xian kecil, saat kamu melawan Dewa Naga pernah menabrak puncak Gunung Aotian. Saat kami menghadapinya, kami menemukan formasi susunan di bagian bawah puncak Gunung Aotian. Itu adalah formasi susunan kultivasi dan susunan-susunan teleportasi. Saat dia berbicara, sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Wang Xian mengangkat alisnya dan sedikit kejutan melintas di matanya. Dari puncak Gunung Aotian yang rusak hingga interiornya,
ruang yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi muncul di garis pandangnya. Seluruh ruang memiliki keliling sekitar 100 km. Wang Xian sedikit penasaran mengapa Kaisar Aoshan dan yang lainnya tidak menemukan tempat ini. Ada 11 futon di seluruh ruangan. Di bawah setiap futon, ada energi spiritual yang sangat kuat. Di tengah 11 futon, ada 11 gambar raksasa. Gambar-gambar itu berkedip-kedip dengan cahaya saat mereka melayang di udara. Mereka tampak sangat misterius. Perdana Menteri Gui berdiri di bawah gambar. Dia melambaikan cangkang kura-kura di tangannya sambil terus menghitung. Ini, Wang Xian melihat gambar itu dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Naga, Perdana Menteri Gui langsung membungkuk hormat saat melihat Wang Xian. Gambar apa ini? Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap gambar di langit dengan rasa ingin tahu. Raja Naga, jika saya tidak salah, ini seharusnya menjadi koordinat langit berbintang. Saat ini kita berada di planet ini. Perdana Menteri Gui memiliki ekspresi kontemplatif di wajahnya ketika dia berbicara tentang koordinat langit berbintang. Koordinat langit berbintang. Wang Xian sedikit terkejut saat dia menatap gambar ini dengan saksama. Pada gambar raksasa, koordinat yang mewakili benua luar biasa terletak di sudut yang jauh. Mereka memancarkan kilau redup dan tidak bisa dibandingkan dengan koordinat besar di pusat. Ini harus ditinggalkan oleh dewa-dewa kuno dari benua luar biasa. Dewa-dewa dari benua luar biasa tiba-tiba pergi ratusan ribu tahun yang lalu. Seharusnya koordinat yang ditinggalkan oleh mereka. Feng Luan, yang berada di samping, menebak. Pola langit berbintang dan koordinat langit berbintang. Wang Xian melihat pola yang sangat besar itu. Benua transendensi menempati kurang dari 1/10.000 darinya. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat termenung. Apakah ada formasi teleportasi di sini? Bisakah formasi teleportasi digunakan? Tidak, itu sudah lama dihancurkan. Perdana Menteri Gui menggelengkan kepalanya. Puncak gunung langit tinggi bukan hanya pusat benua, tetapi juga pusat energi spiritual benua. Berkultivasi di 11 futon ini beberapa kali lebih efektif daripada berkultivasi di Istana Naga. Jika saya dapat membantu dengan sejumlah besar harta, saya dapat segera menyalakan api ilahi. Feng Luan melirik ke 11 futon, matanya berbinar. Tapi itu membutuhkan 11 orang untuk duduk dan berkultivasi pada saat yang sama untuk mempengaruhi energi spiritual di sini. Ini beberapa kali lebih kuat dari Istana Naga. Apakah sekuat itu? Sekelompok gadis tampak terkejut. Feng Luan mengangguk. Namun, sajadah ini hanya bisa digunakan paling lama lebih dari 10 tahun. Setelah itu, butuh beberapa waktu sebelum bisa digunakan lagi. Apakah kamu ingin kami berkultivasi di sini? Wang Xian memandang Feng Luan. Ya, Feng Luan mengangguk. Ini adalah kesempatan besar bagi semua orang. Bahkan jika itu kamu, Xian kecil, lebih dari 10 tahun akan membuatmu naik satu tingkat. Kurasa tidak perlu untuk itu. Su Qing, kalian bisa berkultivasi di sini. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah sekelompok gadis. Itu bagus. Namun, kami siap membawa Su Qing Jian ke bumi untuk melihatnya. Guan Su Qing, Lan Qingyue dan yang lainnya sedikit ragu. Mereka telah berada di daratan yang luar biasa selama lebih dari 11 tahun. Mereka masih memiliki keluarga di bumi. Sudah waktunya untuk kembali. Aku akan kembali ke bumi sebentar lagi. Bawa mereka kemari. Wang Xian menatap mereka dan berkata, itu juga bagus. Kelompok gadis itu mengangguk. Saat ini, benua transendensi seperti taman belakang bagi mereka. Tidak apa-apa membawa keluarga mereka untuk tinggal selama beberapa waktu. Jalur kultivasi selama sisa perjalanan juga sangat penting bagi mereka. Bagus, kalau begitu kamu bisa berkultivasi di sini, aku akan menemanimu di sini untuk jangka waktu tertentu dan kembali ke bumi untuk melihatnya. Kemunculan tiba-tiba dari pola koordinat galaksi dan kemunculan futon kultivasi yang kuat mengganggu rencana Wang Xian dan sekelompok gadis. Setelah ragu-ragu sejenak, sekelompok gadis memutuskan untuk berkultivasi di sini dan membiarkan Wang Xian membawa orang yang mereka cintai. Waktu berlalu dengan lambat dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah tahun terakhir, Wang Xian menemani sekelompok gadis setiap hari dan sesekali menggoda Feng Luan. 2 kali, dia ditangkap oleh sekelompok gadis di tempat. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ini membuat Wang Xian semakin berani. Meski pada akhirnya dia tidak berhasil, dia tetap menikmatinya. Kecepatan kultivasi saya di sini memang cepat. Seperti yang diharapkan dari pusat seluruh benua. Wang Xian berdiri di kaki puncak Gunung Aotian. Melihat gadis-gadis yang duduk bersila di futon, dia berpikir sendiri. 11 futon,
bersama dengan Xiao Yu dan 10 gadis. Posisi terakhir adalah tempat Feng Lingtian berkultivasi. Menurut tebakan Feng Luan, dia akan dapat menyalakan api ilahi paling lama dalam 2 tahun. Adapun gadis-gadis lainnya, dengan dukungan sumber daya yang kuat, mereka harus dapat menyalakan api ilahi dan memadatkan percikan ilahi dalam waktu 5 tahun. Wang Xian menyaksikan mereka berkultivasi dalam pengasingan. Setelah menginstruksikan Perdana Menteri Gui, dia terbang keluar dan melihat dunia yang berkembang pesat. Kemudian, dia tiba di Istana Naga dalam sekejap. Sudah 12 tahun. Setelah kembali ke Istana Naga, Wang Xian berpikir sendiri dan membuka catatan pemberitahuan sistem. Di antara banyak notifikasi sistem, ada satu yang sangat menarik perhatian. Ding! Istana Naga kelas 1 bumi telah dihancurkan. Semua anggota Istana Naga telah mati. Ini adalah pesan yang dikirim oleh sistem ketika Wang Xian binasa dan menyatu dengan jantung cahaya dan kegelapan. Sudah beberapa tahun sejak informasi itu dikirim. Saat itu, dia terluka dan tidak sempat menghadapinya ketika wilayah yang luas menyerang wilayah laut yang mengalir setelah kebangkitannya. Belakangan, Wang Xian tidak mempedulikan informasi ini. Dibandingkan dengan benua supernatural, bumi jauh lebih lemah. Selain itu, terlalu sedikit sumber daya di bumi. Oleh karena itu, dia tidak terlalu memperhatikan penghancuran Istana Naga. Istana Naga di bumi adalah Istana Naga tingkat 1. Awalnya sangat lemah, dan hanya ada selusin anggota Istana Naga. Namun, bahkan jika itu adalah Istana Naga tingkat 1, anggota Istana Naga sangat lemah. Namun, orang biasa pasti tidak berani menghancurkan Istana Nagaku. Apakah sesuatu yang besar terjadi di bumi? Atau, Wang Xian melihat notifikasi sistem dan penasaran. Ayo kembali dan lihat. Aku ingin tahu siapa yang berani menghancurkan Istana Nagaku. Wang Xian tersenyum. Dia tidak terganggu oleh perubahan di bumi. Dengan kekuatannya, dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan di bumi. Ketika dia pergi, level tertinggi di bumi bahkan belum mencapai transendensi. Itu hanya lebih dari 10 tahun. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa sekuat itu. Ao Jian, Ao Qitian. Wang Xian berteriak pelan. Bawahanmu ada di sini. Segera, dua sosok terbang dengan cepat dan berlutut di depannya. Ao Jian, yang memegang pedang tajam di tangannya, dan Ao Qitian, yang memegang jarum dewa penenang samudra di tangannya. Ao Jian tampak seperti pendekar parubaya. Tidak ada emosi di wajahnya saat dia dengan dingin setengah berlutut di tanah. Ao Qitian memiliki sosok yang sangat tinggi dan kokoh. Tingginya sekitar 2 meter dan memiliki sepasang dari 3 pasang mata Goyu. Ao Jian dan Ao Qitian sudah mencapai setengah langkah level 9. Kekuatan Ao Jian bisa dianggap tak terkalahkan di bawah alam dewa. Ao Qitian, yang telah maju ke benih naga liar, hampir tidak bisa melawan dewa yang telah menyalakan 2 gumpalan api dewa. Dewa sejati yang bisa membunuh segumpal api dewa. Ikuti aku ke bumi. Wang Xian memandang mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu Raja Naga. Keduanya segera mengangguk. Ayo pergi. Urusan Istana Naga telah diserahkan kepada Perdana Menteri Gui. Gadis-gadis itu akan berkultivasi dalam pengasingan setidaknya selama 1 hingga 2 tahun. Kembali ke bumi untuk mengunjungi teman lamanya. Wang Xian melambaikan tangannya dan memimpin Ao Jian dan Ao Qitian ke wilayah laut yang mengalir. Itu adalah pintu masuk ke bumi. Dengan teleportasinya yang cepat, Wang Xian masih membutuhkan waktu 1 hari untuk tiba di wilayah laut yang mengalir dari pusat benua dengan kekuatan yang dapat membunuh 3 gumpalan dewa api dewa sejati. Sesampainya di wilayah laut yang sangat dia kenal, dia tersenyum tipis. Dia masih ingat bahwa ketika dia pertama kali memasuki tempat ini, dia harus melarikan diri ketika dia bertemu dengan beberapa makhluk supernatural yang kuat. Sekarang, dengan kedatangannya, semua makhluk di seluruh ras air memujanya. Seharusnya ada di sini. Menurut ingatannya, Wang Xian tiba di sekitar pintu masuk bumi. Pintu masuk gua sudah tertutup rumput laut. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, lubang hitam yang dikenalnya muncul di depannya. Dia menggerakkan tubuhnya dan melangkah ke dalamnya secara langsung. Hah! Namun, sebelum dia keluar, dia menyadari ada tanah di atasnya. Tanahnya setidaknya setebal 1000 meter, yang membuatnya sangat terkejut. Dengan gerakan tubuhnya, dia keluar dari tanah dan muncul di atasnya. Aura asing bergegas, menyebabkan Wang Xian tertegun. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa masih ada air laut di sekitarnya. Itu air laut biru jernih. Namun, kedalaman air di sini sudah mencapai sekitar 15.000 meter. Dia ingat dengan jelas bahwa tempat ini hanya beberapa ribu meter saat itu. Bagaimana tiba-tiba menjadi lebih dari 10.000 meter sekarang?
Selain perubahan kedalaman lautan, Wang Xian memiliki perasaan khusus bahwa bumi tampaknya menjadi lebih besar. Samar-samar, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat datang dari segala arah. Tingkat kekuatan ini tidak lebih lemah dari Dewa Naga. Nyatanya, itu bahkan lebih kuat dari Dewa Naga. Perubahan besar apa yang terjadi di bumi? Wang Xian sedikit terkejut. Dewa benar-benar muncul di bumi. Dia ragu-ragu sejenak. Kemudian, dengan sekejap, dia muncul di langit. Di sampingnya, Ao Qitian dan Ao Jian menemaninya dan terbang puluhan ribu meter ke langit. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen dibuka. Mata naga agung Wang Xian menyapu seluruh planet. Bumi telah berubah. Itu mengembang dengan kecepatan lambat. Itu pasti karena pemulihan energi spiritual. Terlebih lagi, bumi sebenarnya bergerak. Dengan kata lain, bumi berkeliaran. Dia menatap langit berbintang. Sejumlah besar energi spiritual memenuhi area seluas puluhan juta kilometer. Seluruh planet berada di bawah kekuatan tertentu saat terbang menuju medan bintang tak dikenal. Di timur, sebuah istana besar yang panjangnya puluhan ribu kilometer berdiri di Void. Itu adalah kerajaan Mahadewa tertinggi. Di barat, istana Gunung Suci yang memancarkan kekuatan cahaya yang kuat juga berdiri di kehampaan. Itu adalah kerajaan Mahadewa tertinggi. Di tengah Katulistiwa, ada istana api yang sangat besar dengan panjang lebih dari 1000 kilometer. Api menyembur ke langit. Itu adalah kerajaan Mahadewa tertinggi. Di dasar laut yang jaraknya lebih dari 1000 kilometer, ada sebuah istana yang panjangnya lebih dari 1000 kilometer. Istana bawah laut yang luas berdiri di sana. Itu adalah kerajaan Mahadewa tertinggi. Untuk tempat lain, Wang Xian tidak bisa melihatnya. Para dewa ada di sini. Dunia telah berubah. Wang Xian merasakan pemandangan di bumi dan menghela nafas dalam hatinya. Bumi mengembara di langit berbintang. Para dewa telah turun ke bumi. Era mitos telah dimulai. Untungnya, penduduk asli bumi tidak mengalami bencana. Sebaliknya, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tuhan telah datang, aku telah kembali. Dewa ada di sini, begitu juga aku. Wang Xian melayang dalam kehampaan dan bergumam. Dia melihat ke bawah ke seluruh bumi dengan ekspresi nostalgia di wajahnya. Ini adalah akarnya dan tempat dia bangkit. Bahkan jika bumi tidak seluas benua supernatural, dia akan tetap hidup di bumi di masa depan. Meskipun bumi tidak dikenal, itu masih bumi yang sama. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan menyebarkan indera ketuhanannya ke seluruh bumi. Kekuatan besar dan perkasa diam-diam menyebar ke bumi. 9 pembuluh darah yang familiar berdenyut. Wang Xian ingat bahwa itu adalah 9 pembuluh darah naga. Saat itu, ketika dia menyuntikkan darah naga suci ke dalam pembuluh darah naga, 9 pembuluh darah naga telah melahirkan surat wasiat. Bintik-bintik cahaya samar dan akrab muncul di benaknya. Itu adalah pembuluh darah yang dia tinggalkan, para manusia naga. Mereka adalah mantan murid gerbang naga. Ayah, aku telah menembus pemurnian tubuh tingkat kelima hari ini. Kepala sekolah berkata bahwa aku jenius, ayah. Di timur, seorang bocah laki-laki memegang pedang panjang di tangannya dan berteriak kegirangan pada seorang pria parubaya. Nak, kenapa kamu tidak melihat garis keturunan siapa yang kamu miliki? Mengapa kamu tidak melihat garis keturunan apa yang aku miliki? Itu. Seorang pria parubaya tersenyum dan menepuk kepala anak kecil itu. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan matanya menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegilaan. Celepuk. Di bawah tatapan heran anak laki-laki itu, ayah yang agung dan tak terkalahkan di dalam hatinya langsung berlutut di tanah. Matanya merah saat dia melihat ke barat, dan tubuhnya bergetar hebat. Raja Naga, kamu sudah kembali. Saat dia berbicara, air mata mengalir di wajahnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Pemimpin tidak membiarkan 156 dan yang lainnya membalas dendam. Orang-orang ini bersikeras untuk pergi. Jika sesuatu terjadi pada mereka, pemimpin pasti akan marah. Dewa yang turun ini terlalu kuat. Dewa Laut menghancurkan istana naga. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Kami juga tidak tahu di mana Raja Naga sekarang. Kami juga ingin balas dendam, tapi di depan Dewa Laut, kami tidak ada bedanya dengan semut. Oh benar, istri 23 melahirkan seorang gadis. Di samping gunung kecil, di pedesaan, beberapa pria duduk di samping kolam ikan, berbicara dengan suara rendah. Mereka pernah menjadi gerbang naga yang terkenal di bumi. Setelah Raja Naga menghilang dan istana naga dihancurkan, pemimpin gerbang naga, Mo Qinglong, membubarkan gerbang naga untuk mencegah siapapun membalas dendam pada gerbang naga. Sekarang,
Para murid gerbang naga berkumpul setahun sekali, dan beberapa anggota sudah menikah dan punya anak. Saat mereka berbicara, tubuh mereka sedikit membeku. Mereka saling memandang, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Pupupu, semua orang segera berlutut di tanah, dan tubuh mereka bergetar hebat. Raja mereka telah kembali. Tidak hanya di sini, di villa mewah, di kamar biasa, dan di lautan, ada 50 murid gerbang naga. Selain mereka yang telah jatuh, sekarang ada lebih dari 40 murid. Ketika mereka merasakan denyut pembuluh darah mereka, wajah mereka menunjukkan kegembiraan dan ketidakpercayaan. Oh, Raja Naga telah kembali. Tapi sekarang, itu mungkin bukan lagi dunia istana naga dan gerbang naga. Di sebuah villa mewah, beberapa tetua keluarga Lan melihat Mo Qinglong berlutut di tanah dengan gembira. Sementara mata mereka terbakar oleh gairah, mereka menghela nafas. Dunia telah berubah. Fiuh. Semua gambar ditransmisikan ke pikiran Wang Xian, menyebabkan dia menghela nafas lega. Ada desahan dan senyum di wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa setelah lebih dari 10 tahun, beberapa manusia naga memiliki anak. Wang Xian mengungkapkan senyum bahagia di wajahnya. Dia bukan lagi remaja ketika dia kembali kali ini. Semua murid gerbang naga sudah memiliki anak. Ketika Wang Xian sedang bersiap untuk memasuki daratan yang luar biasa, dia pada dasarnya menolak gerbang naga dan membiarkan mereka berkembang dengan bebas. Pada saat yang sama, dia menjaga keluarga Guan Suking dan Lan Qingyue. Melihat pemandangan di benaknya, dia menghela nafas sedikit. Ini juga bagus. Wang Xian tersenyum tipis dan menatap lautan di depan. Ada 2 murid gerbang naga di sana. Menurut beberapa informasi yang tidak jelas, mereka ingin membalas dendam untuk Istana Naga. Balas dendam. Sepertinya Istana Naga dihancurkan oleh mereka. Wang Xian memandangi kerajaan Tuhan di bawah dan menunjukkan seringai samar. Ayo pergi dan lihat kekuatan macam apa yang berani menghancurkan Istana Naga kita. Wang Xian berkata kepada Ao Jian dan Ao Qitian yang ada di sampingnya. Kemudian, dia menghilang seketika. Istana Laut Ilahi. Itu adalah salah satu dari 5 kekuatan utama Istana Naga. Istana Laut Ilahi, Istana Berharga Surga Melonjak, Gereja Suci, Istana Dewa Api, dan Istana Fir'aun adalah 5 kekuatan utama yang menduduki bumi. Masing-masing sangat kuat dan memiliki dewa legendaris yang mengawasi mereka. Begitu Istana Laut Ilahi turun, ia mengambil alih 5 danau dan 4 lautan di bumi. Dengan pukulan biasa dari Dewa Laut, Istana Naga menghilang ke udara tipis. Semua orang melihat betapa kuatnya Istana Laut Ilahi. Setelah 5 faksi besar dan 5 dewa besar turun ke bumi, mereka segera merekrut murid dan menyebarkan teknik kultivasi. Seluruh bumi mulai berkembang pesat. Selain itu, energi spiritual telah pulih, dan bumi menjadi lebih besar. Beberapa gunung dan beberapa tempat telah menunjukkan tanda-tanda keajaiban, dan kekuatan setiap orang di bumi telah meningkat secara drastis. Sebagai 5 kekuatan terkuat di bumi, semua orang bangga bergabung dengan mereka. Banyak orang bekerja keras untuk berkultivasi agar memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Setiap kali Istana Laut Ilahi merekrut murid, itu akan membuat semua orang gila. Namun, tidak semua orang berhak melakukannya. 5 kekuatan utama telah mendirikan akademi di seluruh dunia. Hanya para murid dengan bakat luar biasa yang memiliki kesempatan untuk bergabung dengan mereka. 5 kekuatan utama tidak hanya membawa Dewa Laut, Kaisar Ling Qiao, Dewa Api, Dewa Cahaya Suci, dan Dewa Dharma. Mereka juga membawa miliaran bawahan mereka. Istana Harta Karun Ling Qiao memiliki orang terbanyak. Istana Harta Karun Ling Qiao saja memiliki 100.000 tentara surgawi dan jenderal surgawi, dan murid-murid lainnya berjumlah puluhan juta. Istana Laut Roh juga memiliki jutaan murid. Wang Xian datang ke depan Istana Laut Roh dan melihat kerajaan ilahi tanpa ekspresi di wajahnya. Ribuan pria dan wanita muda berkumpul di daerah sekitarnya. Semuanya tampak bersemangat. Semua orang menatap kerajaan ilahi di depan mereka. Wang Xian muncul di belakang dan tidak menarik perhatian siapapun. Aku ingin tahu apakah aku bisa bergabung dengan Istana Laut Ilahi kali ini. Terakhir kali Istana Laut Ilahi merekrut murid, ada 5.000 dari mereka. Hanya 100 dari mereka yang masuk. Aku tersingkir terakhir kali. Kali ini, ada cukup banyak murid berbakat yang seharusnya bisa memasuki Istana Laut Roh. Saya yakin Pelaut Hai akan bisa bergabung. Kekuatannya saat ini terlalu kuat. Dia pasti sudah menguasai beberapa abijna sekarang. Pada saat ini, suara diskusi terdengar dari depan. Wang Xian berdiri di sana dan mengalihkan pandangannya ke semua pemuda di sekitarnya. Matanya berbinar. Semua pemuda di sini telah mencapai alam transendensi. Selanjutnya,
Mereka semua berada di tingkat kelima atau keenam dari alam transendensi. Ini sedikit mengejutkannya. Kecepatan peningkatan orang-orang di bumi terlalu cepat. Alam transendensi dapat dianggap sebagai dewa di bumi lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun, sekelompok anak muda sudah mencapai alam transendensi. Ini membuat Wang Xian sangat terkejut. Menurut kecepatan kultivasi normal, sangat sulit untuk mencapai alam transendensi bahkan dengan energi spiritual langit dan bumi saat ini. Tampaknya pemulihan energi spiritual bukan hanya kesempatan bagi manusia, tapi juga bagi bumi. Wang Xian berpikir tentang perluasan bumi dan kedatangan dewa luar angkasa. Dia punya beberapa tebakan di hatinya. Legenda naga dewa dan legenda para dewa di bumi mungkin tidak dibuat-buat. Selama zaman kuno, mungkin ada dewa dan agama yang kuat di bumi. Mungkin karena suatu alasan, bumi telah menurun, dan agama-agama yang menentang surga itu telah pergi. Pemulihan energi spiritual mungkin telah menarik perhatian para dewa agama yang sejati itu. Mereka akan turun ke bumi dan membawa bumi ke wilayah mereka. Alasan mengapa manusia di bumi bisa bangkit begitu cepat mungkin karena pemulihan bumi. Beberapa benda spiritual juga telah pulih. Semuanya, keluarkan kartu identitasmu dan masuki Spirit Sea Palace satu persatu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depan. Semua orang segera berjalan menuju Majestic Spirit Sea Palace. Mereka memandang pria parubaya dengan tubuh manusia dan ekor ikan yang memegang trisula di tangannya dengan hormat. Mereka melihat ekspresi kerinduan di wajah Istana Laut Roh dan berjalan masuk dengan hormat. Wang Xian memperhatikan orang-orang di depan masuk dan mengikuti dari belakang. Berhenti. Keluarkan kartu identitasmu. Saat Wang Xian berjalan ke pintu masuk, suara dingin terdengar. Aku di sini untuk mencari seseorang. Wang Xian memandang penjaga di sampingnya dengan acuh tak acuh. Dia memiliki ekor ikan dan tubuh manusia. Dia memiliki insang ikan dan mulut yang tajam. Jelas, dia bukan makhluk dari bumi. Silakan masuk. Ketika penjaga Putri Duyung melihat tatapan Wang Xian, tubuhnya sedikit bergetar dan dia berkata dengan hormat. Sekelompok pria dan wanita muda di depan tidak memperhatikan pemandangan ini. Wang Xian terus masuk bersama Ao Jian dan Ao Qitian. Ketika dia masuk, Wang Xian segera merasakan energi spiritual yang kuat dari kerajaan dewa. Energi air yang terkandung di dalamnya sebanding dengan energi spiritual di tempat biasa di Istana Naga. Ada Putri Duyung berkeliaran di sekitar lingkungan. Ada semua jenis makhluk air. Bahkan paus biru raksasa memiliki dua di depannya. Selain Putri Duyung, ada juga cukup banyak manusia normal. Seluruh Istana Laut Ilahi sangat indah dan indah. Ya Tuhan, tempat ini terlalu indah. Alangkah baiknya jika saya bisa berkultivasi di sini. Ada istana berharga Lingqiao di atas dan istana Dewa Laut di bawah. Hanya dewa yang bisa membangun tempat suci seperti itu. Di depan, sekelompok pria dan wanita muda melihat sekeliling dengan kaget dan menghela nafas. Bidang ujian ada di depan. Jika kamu lulus ujian, kamu bisa menjadi murid istana Dewa Laut. Bekerja keras. Di depan, seorang pria parubaya berkata dengan bangga kepada mereka. Iya Pak, sekelompok pria dan wanita muda segera mengangguk sebagai jawaban. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, lapangan latihan besar muncul di depan mata semua orang. Saat ini, ada 7 hingga 8.000 murid yang berkultivasi di bidang pelatihan. Di depan, ada lebih dari 10 pemuda parubaya yang berdiri berjajar. Mata mereka dipenuhi dengan martabat saat mereka mengalihkan pandangan mereka. Tatapan Wang Xian menyapu selusin pemuda parubaya dan menyadari bahwa mereka semua berada di tingkat kekosongan yang dalam. Meskipun mereka tidak terlalu kuat di antara tingkat kekosongan yang dalam, kekuatan mereka tidak terkalahkan di bumi di masa lalu. Ketika ribuan murid yang berkultivasi di sekitar mereka melihat kedatangan mereka, mereka juga melihat dengan rasa ingin tahu dengan ekspresi bangga di wajah mereka. Selusin dari mereka adalah instruktur Anda untuk penilaian. Mereka mengatakan bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Istana Laut Roh yang memenuhi syarat untuk bergabung. Pria parubaya itu melihat 10 pria muda berdiri berjajar, menangkupkan tangannya, dan berteriak pada semua pria dan wanita muda di belakangnya. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka memandang 10 pemuda dengan kagum. Berlutut dan menyembah. Pada saat itu, seorang pemuda di antara 10 orang aneh mengangkat kepalanya sedikit dan maju selangkah. Dengan tangan di belakang, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di depannya dan berteriak dengan arogan. Salam, Guru. Semua orang tidak berani ragu sedikit pun. Mereka langsung berlutut dengan satu kaki di tanah dan berteriak keras. Iya, Guru muda itu mengangguk puas. Namun,
Dia dengan cepat mengangkat alisnya sedikit dan pandangannya tertuju pada 3 orang di belakang. Salah satu dari 2 orang itu seperti binatang iblis. Mereka berdiri di sana dan memandang sekeliling mereka dengan acuh tak acuh seolah-olah mereka tidak mendengar kata-katanya. 10 pemuda parubaya lainnya juga melihat ke atas dan sedikit mengangkat alis mereka. Apa yang sedang terjadi? Sekelompok pria dan wanita muda yang berlutut di tanah juga sedikit terkejut. Beberapa dari mereka menoleh sedikit untuk melihat ke belakang. Cepat dan berlutut. Jika kamu membuat marah para guru, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Seorang pria muda menggeram pada mereka dengan suara rendah. Siapa kalian bertiga? Apa yang kalian lakukan di istana Dewa Laut kami? Mentor muda itu mengambil beberapa langkah ke depan lagi dan menanyai Wang Xian dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Saya di sini untuk mencari seseorang. 8 tahun lalu, seseorang menghancurkan istana bawah air saya dan membunuh murid-murid saya. Saya di sini untuk mencari penjelasan. Wang Xian memandang mentor muda itu dan berkata, saya di sini untuk melihat dan melihat bagaimana masalah ini harus ditangani. Saat dia berbicara dengan ekspresi tenang, dia melihat ke arah sekelompok murid yang sedang berkultivasi. Ada 2 garis keturunan yang akrab di sana. Jika tebakannya benar, mereka adalah Mo 15 dan Mo 16, 2 murid gerbang naga. Apa? Kata-kata Wang Xian sedikit mengejutkan mentor muda itu. Wajahnya dipenuhi dengan keheranan dan keraguan. Semua orang di sekitar juga sedikit terpana. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Istana bawah air apa? Nak, bagaimana kamu menyelinap masuk? Beraninya kamu menerobos masuk ke istana laut ilahi kita. Kurasa kamu mencari kematian. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Mereka yang menerobos masuk ke istana laut ilahi kita tanpa izin akan mati. Mentor muda itu menyipitkan matanya sedikit. Dengan gerakan telapak tangannya, gelombang air mengembun menjadi tombak panjang. Adik laki-laki, tidak ada artinya membunuh mereka secara langsung. Karena mereka berani menyelinap ke istana Dewa Laut kita, mereka pasti memiliki kekuatan. Manusia yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian, misi penilaian pertamamu dimulai sekarang. Bunuh mereka bertiga. 3 orang yang telah membunuh mereka akan bergabung dengan istana Dewa Laut kita secara langsung. Sisanya akan melanjutkan penilaian. Saat pemuda itu bergerak, seorang pria parubaya di tengah melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata kepada semua pemuda yang berpartisipasi dalam penilaian. Kalau begitu kita akan mendengarkan kakak senior. Mentor muda itu tersenyum dan segera mengangguk. Dia melirik semua pria dan wanita muda yang berlutut di depannya dengan acuh tak acuh. Jika kita membunuh mereka, kita bisa langsung bergabung dengan Spirit Sea Palace. Mata semua pria dan wanita muda yang berlutut di tanah memantulkan cahaya saat sedikit kegembiraan melintas di mata mereka. Nyawa guk-guk mereka adalah milikku. Seorang pemuda anggun mengenakan pakaian biru langit dan memegang pedang panjang biru segera berdiri dan berbalik dengan wajah penuh percaya diri. Hualala, pria dan wanita muda lainnya juga segera berdiri. Mata mereka berbinar saat mereka menatap Wang Xian dan 2 lainnya. Sudah lebih dari 12 tahun sejak kita berpisah. Dunia tidak lagi mengenalimu. Setelah lebih dari 12 tahun berpisah, dunia tidak lagi mengenalinya. Wang Xian memandangi sekelompok pria parubaya dari istana laut ilahi di depannya dengan ekspresi mengejek. Melihat sekelompok pemuda yang mengeluarkan senjata mereka dan hendak bergerak, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sekali waktu, di seluruh bumi, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka ingin membunuhnya? Siapa yang berani menatapnya dengan tidak hormat seperti itu? Ada suatu masa ketika semua orang di dunia berdiri di depannya, siapa di antara mereka yang tidak membungkuk dan bersujud dengan hormat? Tapi ini yang membuatnya menarik. Wang Xian memandang semua orang di depannya. Matanya bersinar. Dia khawatir tentang bagaimana dia harus berkembang di masa depan. Sekarang adalah waktu yang tepat. Ayo bertempur dengan para dewa dan ahli dari langit berbintang. Semut. Ao Jian melihat bahwa orang-orang di depannya sebenarnya akan menyerang mereka. Kilatan cahaya pedang melintas di matanya yang acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Apakah ada semut yang berani menimbulkan masalah di istana laut suci kita? Sepertinya seseorang telah menyelinap masuk. Terlebih lagi, mereka sedikit sombong. Mereka mencari kematian. Apa yang terjadi di sini menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka menoleh dengan rasa ingin tahu. Wajah mereka dipenuhi ejekan. 5 faksi utama di bumi adalah perbedaan antara manusia dan dewa bagi semua orang. Berani menimbulkan masalah di sini hanyalah mendekati kematian. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang berani menyelinap ke istana Laut Roh.
Namun, pada saat ini, di depan tempat latihan, dua pria parubaya menoleh. Ketika mereka melihat Wang Xian, tubuh mereka sedikit menegang. Ini. Keduanya saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mata mereka tertuju pada sosok Wang Xian. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Belum lama ini, keduanya sudah merasakan kedatangan Raja Naga. Selanjutnya, mereka berdua telah menyelinap ke Istana Laut Roh untuk membalas dendam untuk Istana Naga. Saat mereka merasakan Raja Naga lagi, mereka sudah bersiap untuk meninggalkan tempat ini untuk mencari Raja Naga. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka Raja Naga benar-benar datang. Dia datang ke Istana Laut Ilahi yang memiliki kekuatan tak terkalahkan. Oh tidak, melihat Raja Naga dikelilingi oleh sekelompok pemuda, mereka berdua saling memandang dengan niat membunuh yang gila di wajah mereka. Haha, aku akan mengambil nyawa mereka terlebih dahulu. Di depan Wang Xian, mata 5.000 pemuda perlahan mengungkapkan niat membunuh. Salah satu pemuda kekar memegang pedang besar di tangannya dan langsung menyerang Wang Xian. Membunuh. Pria muda lainnya bergegas mendekat dengan kegembiraan di mata mereka. Niat membunuh memenuhi udara. Saat Ao Jian melihat pemandangan ini, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Dia bahkan tidak mencabut pedang di tangannya. Mati. Namun, saat Ao Jian hendak bergerak, dua suara penuh dengan niat membunuh terdengar. Setelah itu, dua sosok mengungkapkan aura kekerasan di wajah mereka. Mereka menyerbu ke arah 5.000 pemuda dengan niat membunuh. Apa? Aura kuat yang tiba-tiba ditransmisikan menyebabkan 5.000 pemuda itu sedikit terkejut. Namun, tangisan yang menyedihkan dengan cepat dipancarkan. 156. Serangan mendadak kedua sosok itu menyebabkan lebih dari 10 instruktur muda setengah baya menjadi sedikit terkejut. Ekspresi mereka sedikit berubah. 156, apa yang kalian lakukan? Berhenti. Seorang pria parubaya maju selangkah dan meneriaki mereka. Sekelompok orang yang mencari kematian. Tersesat. Namun, 156 tidak memperhatikannya. Kekuatan transenden level 9 dibebankan ke depan. Puluhan pemuda dan pemudi tewas di bawah tangan mereka. Murid Istana Laut Ilahi tiba-tiba menyerang dan membunuh mereka. Hal ini membuat para pemuda dan pemudi yang datang untuk mengikuti tes terlihat ketakutan. Tuan, Anda, mereka mundur ke belakang dengan ngeri. Mereka memandangi dua pria parubaya yang tiba-tiba menyerang dengan kaget. Raja Naga, tolong pergi. Wajah 156 pria itu berubah saat mereka bergegas ke sisi Wang Xian dan yang lainnya. Mereka meraung dengan suara rendah. Ada kegembiraan, kekhawatiran, dan ketakutan di wajah mereka. Kedua bersaudara itu telah bergabung dengan Istana Laut Ilahi di belakang punggung pemimpin mereka karena mereka ingin membalas dendam Istana Naga di masa depan. Namun, hanya setelah mereka bergabung barulah mereka menyadari betapa menakutkannya Istana Laut Ilahi itu. Mereka adalah dewa, gerbang naga dan bahkan Istana Naga tidak bisa melawan mereka di masa lalu. Tepuk. Wang Xian memandangi para drakonit yang setia dan menepuk pundak mereka dengan lembut. Meskipun sebagian besar kesetiaan mereka disebabkan oleh garis keturunan mereka, dia masih sangat terkesan bahwa Mo 15 dan Mo 16 dapat mencapai prestasi seperti itu. Raja Naga, ketika orang-orang dari Istana Laut Ilahi melihat perilaku tidak normal dari kedua orang itu, mereka sangat terkejut ketika mereka tiba-tiba mendatangi ketiga orang itu dan mengatakan sesuatu. Raja Naga, siapa itu? Mengapa 156 melakukan hal seperti itu? Keduanya adalah eksistensi luar biasa di tingkat yang sama dari Istana Laut Ilahi, dan mereka sangat dihargai oleh banyak orang. Dan sekarang, karena ketiga orang asing ini, mereka membunuh sekelompok murid yang datang untuk mengikuti ujian dan saling memanggil dengan hormat sebagai Raja Naga. 156, siapa mereka? Siapa kalian? Mentor muda itu melirik mayat di tanah dan menatap mereka berdua dengan ekspresi dingin. Raja Naga, kekuatan Istana Laut Roh bukanlah sesuatu yang bisa kami lawan. Cepat pergi, kami akan membantumu menghentikan mereka. Iblis 15 dan Iblis 16 masih mengabaikan pemuda itu dan sekali lagi berbicara dengan Wang Xian dengan cemas. Kalian berdua harus menjalani kehidupan yang baik. Wang Xian menatap mereka berdua dan berkata dengan tenang. 156, kupikir kalian berdua mencari kematian. Ketika mentor muda dari Spirit Sea Palace melihat bahwa mereka berdua masih mengabaikannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengulurkan cakarnya. Cakar yang sangat besar terwujud dan mencakar mereka. Tetap di samping. Perintah Wang Xian saat melihat iblis nomor 15 dan iblis nomor 16 yang ekspresinya berubah drastis.
Dia memandang pemuda itu dan perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya. Dentang. Saat tatapannya melewati mereka, suara pedang tajam terdengar dari samping. Pedang itu tidak terhunus dan Ao Jian hanya mengangkat lengannya dengan lembut. Pada saat ini, waktu sepertinya telah berhenti. Tubuh 5.000 pria dan wanita muda di depan mereka, serta mentor muda yang menyerang mereka, langsung membeku. Bang, 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 bang. Tanpa suara atau jeritan, tubuh jatuh ke tanah satu demi satu. Dengan lambaian tangannya, 5 hingga 6.000 orang tewas. Ao Jian berdarah dingin. Dia mengolah jalan ke kekejaman tanpa perasaan apapun. Dia hanya tahu bahwa siapapun yang menyinggung Raja Naga akan mati, bahkan jika mereka tidak bersalah. Pengawal naga tidak punya perasaan, hanya kekejaman, dan hanya Raja Naga. Mendesis. Kematian mendadak ribuan orang menyebabkan semua orang di sekitar Istana Laut Ilahi menghirup udara dingin. Murid dari lebih dari 10 guru yang berdiri di depan sedikit menyusut saat mereka melihat Ao Jian dengan kaget. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wang Xian. 12 tahun yang lalu, saya dipanggil Raja Naga di sini. Dulu, Istana Naga Bawah Air yang kamu hancurkan adalah istanaku. Wang Xian melihat ekspresi kaget mereka dan memperkenalkan dirinya kepada mereka dengan acuh tak acuh. Raja Naga, suara Wang Xian bergema di sekitarnya. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Suaranya dipenuhi dengan ketenangan dan ketenangan. Namun, di bawah kontras ribuan mayat di sekitar mereka, orang mau tidak mau merasakan hawa dingin di hati mereka. Kata-katanya membuat para pemuda dari Istana Laut Ilahi terlihat bingung. Raja Naga, kamu adalah Raja Naga. Kamu adalah Raja Naga dari Istana Naga. Tiba-tiba, seruan datang dari belakang. Seorang pria parubaya menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Meski sudah lebih dari 10 tahun dan dunia tidak lagi mengenalinya, kata Raja Naga masih mewakili sebuah era. Era yang diselimuti oleh Raja Naga. Beberapa pria parubaya masih mengetahui era pemulihan energi spiritual, nama Raja Naga, dan kekuatan Raja Naga. Raja Naga lebih dari 10 tahun yang lalu. Raja Naga tak terkalahkan dari lebih dari 10 tahun yang lalu di bumi. Seruan pria parubaya itu sepertinya membangkitkan beberapa ingatan, dan lebih banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika beberapa orang mengingatnya, suara keong yang cepat bergema di seluruh Istana Laut Roh. Untuk pertama kalinya, suara keong yang cepat datang dari Istana Dewa Laut, dan itu juga pertama kalinya seseorang berani menimbulkan masalah di Istana Naga. Dan pembuat onar adalah Raja Naga itu. Raja Naga apa? Apakah Tuan Dewa Laut yang datang untuk menghancurkan Istana Naga sampah dengan serangan biasa? Pada saat ini, pria parubaya di antara selusin instruktur memandangi sekelompok orang yang telah terbunuh dalam sekejap dengan ekspresi malu dan meraung dengan suara rendah. Seorang Raja Naga yang sekecil semut berani membunuh orang di Istana Laut Ilahi kita. Saat dia berbicara, dia mengamati sekelilingnya dan melihat murid-murid Istana Dewa Laut terbang di atas. Dia merasa percaya diri. Serangan mengerikan barusan telah membuatnya takut. Pendekar parubaya yang baru saja menyerang jauh lebih kuat darinya. Bas. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 10.000 sosok dengan cepat berenang. Ada putri duyung dengan trisula dan manusia dengan tanduk di kepala mereka. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan saat mereka terbang. Suara cangkang keong yang tergesa-gesa dari Istana Laut Roh menandakan bahwa ada invasi musuh. Sejak mereka turun ke bumi, tidak ada yang berani menyerang Istana Laut Roh. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, suara muda terdengar. Seorang pria muda dan seorang wanita berdiri di depan dua makhluk air berbaju biru yang tampak ganas. Mereka berenang ke arah mereka. Di belakang pemuda dan wanita itu ada lebih dari selusin pria parubaya dengan baju besi lengkap dan memegang tombak panjang. Mata tajam mereka menyapu, penuh martabat. Yang mulia, Putra Dewa. Yang mulia, Dewi. Lebih dari selusin instruktur dan sekelompok murid dari Istana Laut Ilahi yang berkultivasi buru-buru berlutut dan meneriaki pemuda dan wanita itu. Pria muda itu mengenakan baju besi lunak berwarna biru langit dan memiliki kepala yang menjulang tinggi. Dia terlihat sangat tampan. Wanita itu mengenakan warna biru langit yang sama. Di atas pakaiannya ada batu permata yang memancarkan energi yang kuat. Dia sangat cantik. Anak-anak Dewa Laut Istana Dewa Laut. Siapa yang berani membunuh orang di Istana Laut Ilahi kita? Tatapan Putra Mahkota menyapu mayat-mayat di tanah.
Kilatan dingin keluar dari matanya saat tatapannya tertuju pada Wang Xian dan yang lainnya di tengah. Putra Dewa, dia menyebut dirinya Raja Naga. Dia seharusnya menjadi penguasa Istana Naga yang dengan santai dihancurkan oleh Dewa Laut ketika Istana Laut Dewa kita turun. Dia datang dan membunuh semua anggota penilai kami dan salah satu murid kami. Mentor Parubaya segera melapor dengan hormat kepada putra mahkota Istana Laut Ilahi. Kedatangan para ahli dari Divine Sea Palace membuatnya sedikit lega. Raja Naga yang memerintah dunia ini sebelum kita turun. Menurut perkiraan kita, kekuatannya saat itu paling banyak berada di alam luar biasa. Mengapa dia ada di sini untuk membalas dendam sekarang? Dewi di sampingnya memandang Wang Xian dengan rasa ingin tahu dan bertanya dengan bingung. Itu yang mulia, Sang Dewi. Raja Naga itu, dia adalah penguasa bumi kita lebih dari 10 tahun yang lalu, penguasa Istana Naga. Seorang pria parubaya yang mengetahui situasi tersebut segera melapor kepada sang putri. Dia memandang Wang Xian dengan ekspresi rumit. Dia pernah menjadi penguasa bumi. Sayangnya, bumi telah berubah. Sekarang, itu adalah dunia para dewa. Itu adalah dunia dari 5 kekuatan utama. Dewi, ini memang mantan Raja Naga Bumi. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Tidak ada perubahan dibandingkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah pria parubaya selesai berbicara, seorang pria tua berpakaian mewah mendekati sekelompok orang yang mengikuti putra mahkota dan putri. Dia melaporkan kepada mereka dengan suara rendah. Istana Naga apa? Raja Naga apa? Dia hanya seekor semut di depan Istana Laut Ilahi kita. Dia berani membunuh orang di Istana Laut Ilahi kita, tangkap dia dan kirim dia ke wilayah es. Biarkan dia menikmati dinginnya wilayah es. Putra Dewa memandang Wang Xian dan tidak menatap matanya sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan memesan. Itu Putra Dewa. Seorang merman dengan trisula di tangannya membungkuk dan menjawab. Dia memberi isyarat kepada bawahannya di sampingnya. Tuan pengawal, hati-hati. Pendekar parubaya itu sangat kuat. Pria parubaya yang baru saja mulai mengingatkannya segera. Hehe, bahkan jika kekuatan lain dari kerajaan ilahi datang ke Istana Laut Ilahi kita untuk menimbulkan masalah, mereka bisa lupa untuk pergi. Pemimpin penjaga patroli yang memegang trident tersenyum penuh percaya diri. Ini adalah kerajaan ilahi Dewa Laut Dewa. Itu adalah wilayah mereka. Berdengung, berlututlah dan tundukkan kepalamu, atau kami akan memenggal anggota tubuhmu. Lebih dari selusin penjaga patroli berenang mendekat dan meneriaki Wang Xian dan yang lainnya dengan dingin. Aku tidak berharap Raja Naga masih hidup. Namun, dia terlalu tidak rasional. Dia benar-benar berani menerobos masuk ke Istana Dewa Laut. Waktu telah berubah. Wilayah es adalah tempat para pendosa Istana Dewa Laut di penjara. Begitu mereka di penjara, hidup mereka akan lebih buruk daripada mati. Bisikan bisa terdengar. Sebagian besar orang di tempat pelatihan adalah penduduk asli bumi. Melihat kemunculan Raja Naga yang tiba-tiba, mereka berdua kaget dan sedikit menghela nafas. Kali ini, Raja Naga mungkin telah dikalahkan sepenuhnya. Namun, Raja Naga sudah menjadi orang yang ketinggalan zaman di bumi. Dibandingkan dengan generasi putra dan dewi dewa saat ini, dia tidak seberapa dibandingkan dengan putra surga yang sombong yang ingin naik ke tahta dewa. Bahkan jika dunia luar tahu bahwa Raja Naga telah kembali dan dibunuh oleh Istana Laut Ilahi, mereka tidak akan terlalu terkejut. Di mana Dewa Lautmu? 8 tahun lalu, dia menghancurkan Istana Naga dan membunuh murid-murid Istana Nagaku. Minta dia untuk memberiku penjelasan. Wang Xian melirik puluhan ribu murid Istana Laut Ilahi di sekitarnya dengan acuh tak acuh. Dia mendarat di Putra Dewa dan Dewi dan berbicara dengan tenang. Dewa Laut kami bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh semut sepertimu. Ketika selusin penjaga mendengar kata-kata Wang Xian, kilatan dingin muncul di mata mereka. Trisula di tangan mereka menyerang anggota tubuh Wang Xian dan yang lainnya. Kalau begitu aku akan menunggu. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Penghancuran pedang tak berperasaan, mengamuk ke segala arah. Suara dingin Ao Jian terdengar. Dia menghunus pedang tajam di tangannya. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang sekeliling. Serangan dari negara dewa setengah langkah dilepaskan. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika sinar pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terhunus, seluruh Istana Laut Ilahi bergetar. Tidak bagus, dia sangat kuat. Ekspresi putra dan dewi dewa, serta selusin ahli di belakang mereka, berubah drastis. Demigod, kekuatan demigod, dan itu berada di puncak alam dewa. Ketika pedang tak berperasaan Ao Jian terhunus dan sinar pedang menyerang sekeliling, ekspresi semua orang berubah. Terutama para putra dan putri ilahi. Sebagai anak Dewa Laut,
kekuatan mereka sendiri telah mencapai alam umur panjang, yaitu alam dewa. Saat mereka merasakan serangan Aojian, ekspresi mereka berubah drastis. Hati-hati, putra dan putri. Di belakang mereka, lebih dari selusin ahli demigod lainnya langsung tiba di depan mereka. Masing-masing memiliki perisai air misterius di depan mereka untuk memblokir serangan. Mereka melihat cahaya pedang yang mengerikan dengan keterkejutan di mata mereka. Hati-hati, hati-hati, kekuatannya sangat menakutkan. Ekspresi para murid di sekitar Istana Laut Ilahi berubah drastis. Lebih dari selusin penjaga yang memimpin menunjukkan keputusasaan di mata mereka. Mereka bisa merasakan serangan destruktif dari pedang tajam. Suara menusuk terdengar saat sinar pedang tajam menembus puluhan ribu ahli dari Istana Laut Ilahi di sekitarnya. Peng, 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 tidak bagus, kekuatan serangannya terlalu kuat. Di depan putra dan dewi dewa, ekspresi dari selusin ahli setengah dewa berubah drastis ketika mereka melihat pedang tajam mendarat di perisai air mereka. Pertahanan mereka seperti lapisan kertas di depan pedang tajam itu. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Tidak, 5 atau 6 dewa dari Istana Laut Ilahi yang berdiri di paling depan mengeluarkan raungan ketakutan ketika mereka melihat pedang tajam datang ke arah mereka. Layar langit Dewa Laut. Anak-anak dewa yang berdiri di belakang melebarkan mata mereka. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia meletakkan tangannya di dadanya, dan layar cahaya biru benar-benar mengelilingi mereka. Bang, bang, bang. Pedang tajam itu mendarat di atasnya, membuat suara keras dan tumpul. Wajah sang dewi langsung menjadi sangat pucat. Dia melihat puluhan ribu mayat di depannya dan di sekitarnya dengan linglung. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi putra dewa berubah saat dia menatap Aojian dan menggeram dengan suara rendah. Ini, di sekitar mereka, orang-orang di ladang budidaya yang belum diserang menunjukkan ekspresi kaget. Mereka menyaksikan adegan ini dengan tak percaya, menatap kosong ke penjaga Istana Laut Ilahi. Ada lebih dari 10.000 penjaga, lebih dari 10.000 ahli, dan setiap penjaga telah mencapai alam hampa yang berwawasan luas. Tapi sekarang, mereka semua dibunuh dalam satu gerakan oleh pendekar pedang di samping Raja Naga. Ada lebih dari 10.000 ahli alam hampa yang berwawasan luas, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang harus mereka hormati. Bahkan dewa yang mengikuti putra dewa dan dewi dibunuh secara langsung. Ini adalah setengah dewa, demigod tak terkalahkan yang bisa membalikkan awan dan hujan. Ayah, selamatkan aku. Segera setelah itu, suara ketakutan putra dewa bergema di seluruh Istana Laut Dewa, menyebabkan ekspresi semua makhluk hidup di istana berubah drastis. Putra dewa sebenarnya meminta bantuan di sini. Semua ahli Istana Laut Ilahi segera terbang. Ini pendekar pedang di samping Raja Naga sangat kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana ini mungkin? Dia membunuh lebih dari 10.000 ahli Istana Laut Ilahi dalam satu gerakan. Seberapa kuat Raja Naga dan yang lainnya? Ya Tuhan, apakah mantan Raja Naga telah kembali? Suara kaget datang dari tempat latihan. Pria parubaya yang telah melewati era Raja Naga itu terkejut. Para pemuda yang belum melewati era Raja Naga juga tercengang. Raja Naga legendaris begitu menakutkan sekarang. Saat ini, di bagian terdalam dari Istana Laut Ilahi. Ada depresi di sana. Seluruh depresi memancarkan cahaya misterius. Seorang pria parubaya kekar sedang duduk di tengah dengan menyilangkan kaki. Ketika dia mendengar suara yang datang dari Istana Laut Ilahi, dia perlahan membuka matanya. Seluruh pemandangan di Istana Laut Ilahi muncul di benaknya. Sebagai Istana Laut Ilahi, dia adalah penguasa di sini. Ketika pemandangan di bidang kultivasi luar muncul di benaknya, jejak rasa dingin muncul di matanya. Weng, pada saat ini, seluruh Istana Laut Ilahi meraung tanpa suara. Tekanan mengerikan muncul di langit di atas ladang budidaya. Kekuatan besar dan perkasa tampaknya telah mengambil alih seluruh dunia. Dari udara tipis, seorang pria parubaya kekar muncul di depan putra dan dewi ilahi. Bang! Seorang pria parubaya kekar dengan murid biru langit berdiri di langit. Pria parubaya kekar itu tingginya 2 meter. Di tanah kosong di sampingnya, trisula selebar 3 meter yang memancarkan cahaya ilahi muncul dari udara tipis. Pria parubaya kekar memegang trident dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dari atas. Ayah! Ayah! Dewa Laut! Ketika putra dan dewi dewa melihat ayah mereka muncul, mereka sangat terkejut. Di sekitar mereka, para murid Istana Laut Ilahi segera berlutut di tanah dan membungkuk kepada Dewa Laut. Fraksi yang mana? Dewa Laut kekar menatap Wang Xian dan yang lainnya. Cahaya biru telah mengunci mereka sepenuhnya.
Merasakan kekuatannya, matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Seluruh istana Dewa Laut memancarkan aura yang sangat menindas. Ledakan, menabrak. Tiba-tiba, embusan angin kencang bertiup di sekitar area laut istana Dewa Laut. Ombak naik ke ketinggian lebih dari 1000 meter. Ombak dalam radius beberapa ribu kilometer melolong dahsyat meski tidak ada angin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di lautan? Gelombang yang sangat besar. Oh tidak, segera evakuasi. Apa yang terjadi? Apakah Dewa Laut marah? Di daerah pesisir, serta beberapa kapal di lautan, ketika melihat gelombang besar yang tiba-tiba muncul, mereka semua terkejut. Hanya kemarahan Dewa Laut yang bisa menimbulkan gelombang yang begitu mengerikan. Banyak ahli juga memandang ke arah lautan dengan takjub, hati mereka dipenuhi keheranan. Seluruh lautan melonjak. Di Istana Laut Ilahi, semua orang bisa merasakan kekuatan besar dari Dewa Laut. Istana Naga, Raja Naga. Wang Xian melihat Dewa Laut muncul di depannya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Raja Naga dari Istana Naga di bumi. Dewa Laut menatap Wang Xian tanpa ekspresi dan terus bertanya. Benar, aku di sini untuk mencari penjelasan atas penghancuran Istana Nagaku. Wang Xian mengangguk ringan dan bertanya. Ini. Semua murid Istana Laut Ilahi di sekitar mereka terkejut saat melihat Raja Naga menghadap Dewa Laut mereka dengan acuh tak acuh. Dari mana Raja Naga mendapatkan kepercayaan dirinya? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sementara Dewa Laut sedang berbicara dengan Wang Xian, jutaan makhluk dari seluruh Istana Laut Ilahi telah berkumpul. Di antara mereka, ada putri duyung dan manusia. Tubuh mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tuan Dewa Laut, harap tenang. Ayo bunuh orang-orang bodoh yang sembrono ini. 5 lelaki tua yang memancarkan aura menakutkan maju selangkah dan berbicara kepada Dewa Laut. Ayah, pendekar pedang parubaya itu memiliki kekuatan Dewa Puncak. Putra Dewa menunjuk ke arah Ao Jian dan berbicara dengan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Sekelompok orang yang tidak menyalakan api ilahi berani menerobos masuk ke kerajaan Dewa saya. Dewa Laut menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan jijik saat dia berbicara dengan dingin. Jika kamu tidak memberiku jawaban tentang penghancuran Istana Naga, aku harus menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Wang Xian melihat bahwa Dewa Laut tidak membalasnya dan mengingatkannya dengan tenang. Hahaha. Biarkan Istana Laut Ilahi kami memberimu penjelasan. Biarkan Dewa Laut kami memberimu penjelasan. Kamu berani membunuh orang di Istana Laut Ilahi kami. Kalian semua ditakdirkan untuk mati di sini. Raja Naga dari Istana Naga apa? Mati. Menghadapi pengingat terakhir Wang Xian, Dewa Laut berdiri di langit di atas Istana Laut Ilahi dan menatap mereka dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan jijik. 5 lelaki tua yang berjalan mendekat dipenuhi amarah dan niat membunuh saat mereka meraung. Begitu mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka bertiga mulai bergerak. Ada 2 putri duyung. Salah satunya adalah manusia. Putri duyung memegang trisula sementara lelaki tua lainnya memegang tombak. Mereka bertiga melambaikan tangan di depan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 aliran air setebal 10 meter menyerang Wang Xian dan sisanya secara langsung. Begitu dia selesai berbicara, dia dibunuh. Di bumi, mereka yang berada di alam umur panjang dikenal sebagai dewa. Adapun mereka bertiga, mereka semua berada di puncak alam dewa dan hanya selangkah lagi dari tingkat ketuhanan. Mereka tidak menaruhnya di mata mereka ketika mereka menghadapi 3 orang yang tidak menyalakan api ilahi. Bagus sekali. Karena kalian menghancurkan istana nagaku saat itu, aku akan menghancurkan istana laut ilahimu hari ini. Ekspresi Wang Xian tidak berubah sama sekali saat dia melihat ketiga serangan itu. Dentang, 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 dentang. Ao Jian, yang berdiri di samping, mengarahkan pedang panjangnya. 6 pedang logam yang berpotongan menghadapi 3 serangan secara langsung. Bang! Tabrakan keras terdengar. Ao Jian berdiri dengan bangga di depan mereka dan dengan mudah memblokir ketiga serangan itu. Hah! Kekuatan Ao Jian mengejutkan 3 pusat kekuatan setengah dewa tingkat puncak yang menyerangnya. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi terkejut dan ekspresi mereka menjadi serius. Ayah, pendekar parubaya itu. Kekuatan mereka mengerikan. Mereka membunuh lebih dari 10.000 penjaga istana laut suci kita dalam satu gerakan. Melihat bahwa serangan dari 3 ahli demigod tahap puncak dari istana laut dewa mereka telah diblokir, putra dewa dan dewi berkata dengan ekspresi malu. Jika dia tidak mengeluarkan senjata pertahanan yang diberikan ayahnya, dia akan terbunuh oleh serangan itu. Mereka masih semut jika mereka belum menyalakan api ilahi.
Bahkan jika mereka telah menyalakan api suci dan memasuki kerajaan dewaku, mereka akan tetap mati. Dewa Laut tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa Aojian bisa menahan serangan bawahannya. Potong anggota tubuh mereka dan tekan domain es sampai mereka mati. Siapapun yang berani membunuh murid-murid Istana Laut Dewa saya dan siapapun yang terkait dengan mereka akan ditekan. Dewa Laut menilai dengan acuh tak acuh dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia berdiri tinggi di atas dan menghakimi dosa dunia manusia. Ledakan. Kekuatan ilahi yang sangat menakutkan menekan Wang Xian dan yang lainnya. Ya, 5 pusat kekuatan di puncak alam dewa menangkupkan tangan mereka. Dengan penindasan kerajaan dewa, mudah bagi mereka untuk memotong anggota tubuh pihak lain. Raja Naga ini muncul entah dari mana dan sebenarnya memiliki bawahan yang begitu kuat. Namun, dia berani menerobos masuk ke kerajaan dewa ayah tanpa menyalakan api dewa. Bodoh sekali. Melihat ayahnya marah, sang dewi menatap Wang Xian dan 2 lainnya dengan dingin. Raja Naga sudah tamat. Dewa-dewa laut berkata bahwa mereka bahkan tidak menjadi dewa tanpa menyalakan api dewa. Selain itu, mereka berada di kerajaan dewa-dewa laut. Ini hanya mencari kematian. Saat itu, Raja Naga bertempur di sini tanpa terkalahkan. Sekarang, segalanya berbeda dari masa lalu. Dia benar-benar berani menerobos masuk ke istana laut suci kita. Dia mencari kematian. Kekuatan Raja Naga memang menakutkan, tapi dia terlalu percaya diri. Hehe. Untung dia sudah mati. Di tempat latihan, semua orang menonton adegan ini dengan ketidakpedulian dan bahkan sedikit schadenfreude. Kekuatan Raja Naga sangat mengejutkan mereka. Namun, mereka adalah murid dari Istana Laut Ilahi. Jika Raja Naga datang untuk menimbulkan masalah, dia akan menjadi musuh mereka. Sekarang dia terbunuh, mereka senang melihatnya. Dewa sejati yang hanya menyalakan segumpal api ilahi berani begitu tinggi dan perkasa. Wang Xian memandangi Dewa Laut yang sedang menatap mereka dan tersenyum menghina. Bang! Ketika Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara benturan keras. Boom! 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 Setelah itu, seluruh istana Laut Dewa bergetar. Retakan perlahan muncul di tanah kerajaan ilahi. Apa? Getaran kerajaan ilahi dan runtuhnya tanah kerajaan ilahi menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Dewa Laut yang tinggi dan perkasa kehilangan ketenangannya dari sebelumnya. Muridnya sedikit berkontraksi saat dia melihat Aoki Tian di sampingnya. Murid Gouyu 3 warna berkelap-kelip dengan kekuatan dahsyat. Api, kilat, dan ki iblis bergejolak di tubuhnya. Senjata gada emas muncul di tangannya. Gada mendarat di kerajaan dewa, dan retakan menyebar ke area sekitarnya. Tidak ada yang berani berdiri tegak di depan Raja Naga kita. Jika ada, biarkan dia berubah menjadi abu. Suara keras keluar dari mulut Aoki Tian. Ketiga matanya Gouyu menatap Dewa Laut dan perlahan-lahan mendarat di 5 pusat kekuatan setengah dewa tingkat puncak yang bergegas ke arah mereka. Berdengung. Ketiga Gouyu mulai berputar di matanya, dan energi dahsyat keluar dari matanya. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, ledakan dahsyat terdengar dari segala arah. Tidak, kekuatan macam apa ini? 5 ahli setengah dewa tingkat puncak yang bergegas mendekat merasa bahwa tubuh mereka sebenarnya perlahan-lahan terbelah. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan saat mereka berteriak keras. Mereka hanya bisa menyaksikan tubuh mereka terbelah, dan ekspresi mereka dipenuhi teror. Bang! Sebuah ledakan dahsyat datang dari tubuh mereka. Dalam sekejap, 5 ahli setengah dewa tingkat puncak dimusnahkan. Bukan hanya mereka, bangunan di sekitarnya juga meledak. Tanpa peringatan apapun, tidak ada yang melihat serangan Aoki Tian. Gemuruh. Kehancuran kerajaan ilahi menyebabkan seluruh istana laut ilahi mengaum, dan wilayah laut di sekitarnya bahkan lebih ganas. Beraninya gumpalan kecil dewa api ilahi bertindak begitu angkuh di depan Raja Naga kita. Mengaum. Sebuah ledakan keras meledak, dan 5 ahli setengah dewa tingkat puncak menjadi abu. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Namun, pada saat ini, suara keras sekali lagi bergema di seluruh istana laut ilahi. Aoki Tian memegang jarum dewa penenang lautan di tangannya, dan tubuhnya perlahan tumbuh hingga berukuran 20 meter. Aura kekerasannya yang tak tertandingi menerobos pengekangan kerajaan ilahi. Penindasan istana laut ilahi padanya telah menjadi lelucon yang lengkap. Hari ini, dewa mati. Mata tirani Aoki Tian yang tak tertandingi